Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ola Dewe. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Kota Nganjuk tentunya. Dan teman-teman ini juga sering membuat konten di Malang ya kalau nggak salah. Jawa Timur. Oh, seluruh Jawa Timur. Oh, ternyata seluruh Jawa Timur ya guys ya. Nah, pada siang hari ini bintang tamu kita. Wede, bintang tamu. Bintang tamu kita ini adalah konten creator, lebih tepatnya mereview tentang kuliner dan wisata. Ya. Oh, ternyata bintang tamu kita pada siang hari ini tuh lebih ke mereview kuliner dan juga wisata-wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, Mas Oni, siang hari ini kayaknya panas banget gak sih? Panas. Nah, ini kita juga habis berbincang-bincang sedikit sama bintang tamu kita. Mungkin dari Mas Sony nih, atau saya dulu yang mau nanya. Oke, langsung saja kita bakalan mengulik tuntas terkait sejarah awal konten nih dari teman-teman kita pada siang hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, awal mulanya konten tuh dari mana dan apa sih yang menginspirasi teman-teman untuk konten? Wah, kayaknya kuliner aja deh, atau tempat wisata aja deh gitu. Terima kasih Kak, terima kasih juga Mas Sony udah diundang. Malang juga. Iya. Oh iya, belum kenal. Teman Bolo Dewe, kenalin, saya Andis dan ini Saya Revan. kita dari Makan Wena, Instagram dan TikToknya Makan Wena. Nanti dicantumin ya, teman-teman. Jadi awalnya kita bikin Makan Wena tuh sebenarnya nggak sengaja. Jadi kita iseng-iseng aja, kita lagi jalan-jalan di Ayani, kita ngobrol, kita bikin video selfie, masih ingat? Kita pertama kali konten tahu telur nggak sih? Ya, tahu telur Kan? di Ayani. Terus kita upload, ya itu pun videonya kayaknya nggak layak untuk diupload juga. Tapi videonya masih sampai sekarang. Masih. Habis Kita scroll video pertama. Habis itu karena kita kuliah di Malang, jadi waktu itu kita cuma 2 hari aja di Nganjuk, terus kita pergi ke Malang lagi. Kita lewat Batu, mampir itu di Batu ada steak lagi promo. Nah, kita makan steak, itu pun nggak sengaja di video sama ini dikasih Iya musik. benar. Dan ternyata apa? Ternyata banyak yang repost gitu loh Kak. Akun-akun kuliner lain gitu. Kita kaget. Oh, orang kontennya nggak niat kok banyak repost ini, apalagi Iya. kalau niat. Ya benar kayak gitu. Itu tahun berapa itu tadi? 2 tahun yang lalu. 2 tahun ini. 2000 Pas covid tuh Kak. itu ya. Iya. Terus itu kan awalnya masih di IG pribadi Kak. Nah di IG pribadi tuh banyak yang DM, Kak mampir ke kafe kita gitu. mulai ada Langsung ya? endorse. Ya langsung Iya, itu. konten langsung. 2 konten langsung dapat. Terus akhirnya kita mampir ke kafe, kita kaget juga. Oh ternyata enak ya. Ini kok dikasih makanan gratis gitu. Kasih makan gratis. Udah dibayar, kenyang juga ya. Iya, Belum bener sih Kak, banget. belum bayar. Oh, belum dibayar. Pertama kali kita masih merintis barter gitu, masih istilahnya, barter kalau gitu masih- Kak. Terus habis itu kita bikin video kok di IG pribadi ya. Kok IG pribadi, sedangkan kita kan 2 orang. Kita kan memang ceritanya tuh kita sahabatan dari kecil, dari bayi. Ya dari bayi. Iya. Jadi Mas Danin udah kenalan. Rumah kita tuh hanya Ada badapan gitu. Oh, ada badapan. Debat. Nah, terus akhirnya kita bikin aja deh Instagram gitu. Kita bingung tuh, kita hampir seminggu sampai kita pulang lagi ke Nganjuk, kita mikir apa nama Instagramnya gitu. Akhirnya Planning gitu ya. ya karena 3 konten pertama kita itu adalah makanan, makanya kita mikir kayaknya makanan aja deh, kayaknya orang-orang lebih mudah kita buat konten makanan yang kita bisa temui dimanapun. Iya. Nah gitu, terus apa ya? Oh kita mau Nganjuk itu. Kalau saya kan orang Nganjuk Mas. Iya. Kalau di Malang itu biasanya saya diketawain sama teman-teman gara-gara saya bilang kayak enak. Waduh. Nah itu gitu. Tambah punya. Iya. Enak. Iya, tapi alay gitu. Nah, terus kita kepikiran, oh apa makan enak gitu ya. Jadi kita tetap membawa Nganjuknya nih ke luar Nganjuk Iya. gitu awalnya. Terus itu ini kalau makan-makan tentunya kan orang takut naik berat badan nih. Kalau boleh tahu awal muasal konten berat badan berapa dan sekarang jadi berapa?
Aduh. Itu agak berat ya dijawabnya. Kamu dulu deh. Dulu awal ngonten belum awal ngonten ya. Iya. Itu berat badannya 54 kayaknya. Sekarang berapa? Sekarang bisa tebak berapa? 60-an. Ya 68 lah. Berarti naik agak Jadi kontekator ini. Sama dulu saya juga kecil. Saya dulu pas Gibraka 2018. Wih. Ya jadi dulu kurus banget. Gitu. Ah. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lihat, lah itu apa Andis beneran gitu ya. Beda ya. beda. Naik berapa kilo berarti? Hampir sama. Saya dulu awalnya 52. Sekarang jadi Banyak. Enggak perlu disebut ya. Banyak. Oke. Nah, tadi kan Mbak siapa namanya Mbak Andis. Mbak Andi sama Mas Evan. Mas Revan. Iya. Jadi Mbak Andi sama Mas Revan ini kan udah diceritakan juga ya kenapa memilih tema konten review makanan dan juga apa tadi Awal mulanya. tempat wisata. Nah, ada nggak sih susah senangnya jadi konten creator tuh gimana? Kan orang-orang pasti ngelihat kayak udah banyak nih view-nya, udah banyak followersnya. Pasti kan dari itu semua kan ada wah kalian nggak ngerasa ini dibalikin itu gini dibalikin itu gini. Bisa diceritakan mungkin. Kalau ceritanya mungkin susahnya tuh waktu pas kita awal-awal konten. Jadi saking senengnya sama konten tuh kita berangkat itu kita sempat kecelakaan kecil. Iya. Jadi Pas waktu berangkat kita mau ngonten. review stick itu seneng banget tuh. Kita bisa review stick. Ternyata kakinya masih berdarah tuh. Tapi tetap review. Celaka-celaka. Iya. Iya benar. Yang konten kedua itu ya berarti. Itu konten kelima. kalau nggak Kelima. salah. Masih konten kelima. Padahal kita nggak dibayar waktu itu. Tapi Masih effort tuh semangat gitu gua. Nah, habis itu kita ngerasain susah-susahnya. Ternyata bikin konten tuh nggak asal kita datang makan, itu aja nggak. Ternyata kita harus bikin briefnya, Ide. skripnya, konten planning, idenya gimana biar beda sama video sebelumnya. Itu ternyata lama. Ngedit, untuk ngedit pun harus minimal butuh waktu 1 jam. 1 jam Itu lebih. susah. Konsep 1 jam gitu ya. 1 video itu. Ya satu Iya, menit itu 1 1 jam menit. untuk mikir skrip dan lain-lain. Siapa yang ahli bikin skrip biasanya? Saya Ini. Kalau Intinya. pembagian kerjanya dari kalian nih gimana? Saya ngatur video-video gitu. Ini atur skripnya gitu. Kalau saya lihat di IG-nya itu kan ada apa namanya dubbingnya juga ya. Siapa yang paling sering bikin dubbingnya? Saya. Bikin suara. Ngisi suaranya berdua. Berdua ya. Iya. Oke. Belajar dari mana itu? Misi gitu. Nah, Iya. kebetulan saya kuliah industri pariwisata. Udahlah, pantas aja. Dibekali copywriting sama content creative writing. Itu dari situ belajar. Oke. Jadi Ya, udah sesuai dapat ya. basic dari perkuliahan ya. Ada Iya. basic dari perkuliahan. Berarti sudah terbiasa dengan dunia digital, dunia apa namanya medsos ini sudah terbiasa ya. Terbiasanya karena diriin makan enak. Kalau Oh, sebelumnya Justru karena Iya. ada konten itu ya. Iya. Nah, dalam buat bikin konten itu kan kadang-kala juga ini kan apa namanya banyak yang melihat, banyak yang komen. Ada juga komen baik, kadang juga komen yang ya kurang menyenangkan. Nah, gimana menyikapi ada konten mungkin netizen yang kadang-kala juga Rese. Gitu. resek gitu, gak enak gitu. Gimana nyikapinya ini? yuk kamu dulu deh. Kita pernah dicipir ya kayak. Ya. Pas waktu review apa? Bakso Cakar. Oh, bahasa dasar Malang. Itu salah penyebutan gitu ya. Prasmanan sama All you can eat. Kita kita sampai dimaki-maki terus Pisu-pisui. dipisu-pisui gitu kan. Set mental ya kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya kita belajar, kita kan biasanya kalau ada komen pasti kita bales. Nah, akhirnya konten jelek pun maksudnya kita di head comment pun juga kita bales, kita respon. Akhirnya ya kayak orangnya tuh langsung ketawa kan tuh maaf ya Mbak gitu. Malu sendiri. Malu dengan komennya sendiri. Yang penting nyikapinnya kita juga baik. Iya, benar. Tapi ternyata ada yang unik nih, Mas. Oke. Jadi kita dapat ilmu dari para konten kreator Malang, kita kan sering kumpul. Ah. Itu
lebih baik kita dihujat tapi viral gitu. Iya. Yang Dari mungkin mana? naik ya. Iya. Sampai ada itu kalau konten kreator kita bikin video ada kesalahan, itu sebenarnya disengaja. Ada sengaja. Ada kesengajaan. Misalnya Iya, iya. penyebutan salah, misalnya review soto ayam kampung bilangnya ini soto kambing enak gitu. Itu sebenarnya iya. disengajain aja baru komen. Nanti kan pasti ada yang komen, Mbak nggak bisa baca ya atau kayak gini. Wah, pedes banget ya ternyata. Iya. Ada ini nggak kata-kata khusus dari makan enak itu yang apa? Yang jadi ikon. Oh ada. Apa itu? Halo Nda. Iya. Oh, halo. Halo, Dah. Nah, Pilih kata-kata itu. nah itu kita itu dari kecil nggak tahu ya kebiasaan tuh ngomong sama temen tuh Nda. Oke. Nah, dia itu ibaratnya kalau di Surabaya rek gitu. Nah. Itu juga jadi pertanyaan sama orang-orang sih, kenapa kok Nda? Dipikir saya manggil ini kan namanya Revanda. Oh kamu manggil ini Nda? Enggak, itu memang dari Nganjuk. Akhirnya ya makan enak dari Nganjuk, halo Nda itu juga dari Nganjuk gitu. Bukan artinya bunda gitu ya. Bukan. Karena kan ini kan, maksudnya kayak sering kan kayak bun gini-gini, terus mungkin diambil indahnya gitu aja, bukan ya berarti? Bukan. Bukan. Tapi ternyata ke orang Nganjuk pun juga jarang yang ngerti Nda gitu. Diri yang gitu. Oh, Kediri Semarang. Kediri sama Semarang. Ya. Malah kita dikiranya orang Semarang waktu itu. Oh ya? Mbak orang Semarang konten di Jawa Timur ya kok Danda gitu. Banyak yang ngomong gitu ya. Oke, jadi dengar-dengar nih ya kan, dari kalian ini kan udah banyak job masuk nih. Nah, Alhamdulillah amin. jadi gimana sih cara manage-nya? Entah itu kalau misalnya ada job masuk kayak ngatur jadwalnya gimana? Apalagi kan kalian pelajar ya, harus pintar-pintar bagi waktu gimana gimana buat konten, gimana harus fokus ke pelajaran dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana sih cara manage-nya? Kalau dari aku sih Kak, biasanya kalau pulang kuliah itu kan udah di schedule kan, kalau job hari ini job apa gitu, kita visitnya ke sini gitu, terus besoknya apa gitu udah di schedule kan. Dan kalau dari aku pulang kuliah itu biasanya kita kumpul dulu ya Kak, sebelum visit, kumpul dulu, ketemu gitu, mau visit ke sini, terus kita planning konsep-konsep, ide-ide ke brand itu apa, visitnya itu apa gitu. Jadi kita itu paling mepet tuh Hamin seminggu tuh udah punya schedule oh minggu ini ngapain gitu. Misalnya kita keluar kota kayak Kediri, kita udah bikin itinerary. Perjalanannya jam segini, ini ke sini gitu. Karena kan emang udah punya bekal dari industri pariwisata, bikin paket wisata, bikin apa gitu. Iya. Akhirnya bisa digunakan ilmunya. Sehari maksimal berapa lokasi biasanya? 4. 4 lokasi, banyak. Lumayan. Lumayan. Padahal sehari itu makan 3 kali sehari. Iya, ini kok. Jadi makan nggak pernah bingung lagi ya. Alhamdulillah. Hal positifnya tuh nggak ada makanan yang kita pengenin nggak kesampaian. Oh iya. Alhamdulillah. Seru-seru. Terus tadi kan kita bahas tentang makanan terus ya. Kalau tempat-tempat wisata yang pernah kakak review nih di mana aja untuk Nganjuk? Untuk Nganjuk kita itu biasanya malah nggak di planning kalau wisata, kita mampir baru kita buat kalau wisata Nganjuk. Tapi kalau di Malang atau di Surabaya itu memang kita dihubungi misalnya sama Jatim Park Group. Nanti ada schedule review Jatim Park 1, 2, 3, musim angkut, baru kita scheduling gitu. Itu yang terplanning. Kalau wisata-wisata alam kayak di Nganjuk itu malah kadang nggak kita planning, kita sampai baru kita bikin. Nah ini kan perjalanan ke wisata maupun ke kuliner, kan ada biaya nih. Cukup ya? Atau berlebih dari hasil konten? Kayaknya lebih deh. Seluruh Jawa Timur kelihatannya ini kan ya. Jadi gini Kak, kita itu kan konten yang dulu kita utamakan UMKM. Nah kalau UMKM kita kan beli. Jadi awalnya dulu tuh Kak, mungkin kita terlalu baik atau kita belum mengerti duit ceritanya. Uang yang kita dapat dari brand kita belikan ke UMKM. Oh iya gitu. Jadi misalnya fee dari satu brand ini bisa untuk beli 4 UMKM. Nah gitu. Jadi kita itu imbang. Misalnya kita bikin video 5 brand, maka kita bikin video 5 UMKM.
Oh, Jadi Iya, gitu. ya, uangnya kita alihkan ke UMKM. Itu Buat dulu. UMKM. Itu dulu pas banget waktu kita red card-nya masih murah, pas banget. Kalau sekarang udah lebih. Alhamdulillah. Terus kebetulan kalau luar kota, kita kan karena pariwisata juga, jadi berhubungan sama hotel nih mas. Oke. Jadi hotel pun ada yang hubungin kita. Nanti kalau review di kota ini, di hotel kita aja gratis. Iya Oh, gitu. gitu. Gitu ya. Enak ya. Gratis makan gratis. Bapak ngapain gratis? Dapat uang lagi. Boleh, boleh. Tapi perjuangan itu panjang, 2 tahun ini Iya. perjuangannya. Kaliku perjuangannya banyak. Oke nih kak, terakhir pertanyaan nih. Ada nggak sih pesan dan kesan kakak untuk Gen Z ke depannya gimana? Oh, dari aku dulu ini kayaknya. Iya. Oke. Pesan kesannya itu kita para Gen Z itu harus melek sama digital. Ternyata dari digital itu bisa ngasilin duit. Terus yang paling aku seneng banget itu aku ketemu sama para pengusaha-pengusaha. Oke. Itu jadi nambah banget ilmu ke aku. Oh nanti nggak, maksudnya aku kuliah ini misalnya nggak kerja kantoran nggak usah takut. Itu kan kita dapat pengalaman dari mereka yang memang udah terjun gitu loh kak. Nah, Dan Makan Enak tuh mengusahakan kalau misalnya kita review ke tempat, kita selalu tanya, mohon maaf kak, nanti kita bisa bertemu dengan siapa nggih. Jadi kita nanti sudah tahu, oh nanti bisa bertemu dengan manajer atau ownernya bahkan. Seperti itu. Jadi kita senangnya dapat relasi dari situ. Nah kebanyakan nih para pengusaha tuh usahanya nggak cuma satu. Jadi oh ya nanti habis ini ke usaha sini ya gitu. Nah itu jadi dari digital ini ternyata improve aku banyak hal gitu loh kak. oke. Aku suka banget. Terus buat teman-teman yang pengen konten, nggak usah takut nanti nggak ada viewsnya, nggak usah takut, mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Konsisten. Dan konsisten, 1 hari minimal 1 konten itu penting. Satu hari. Waktunya jam berapa biasanya? Waktu itu. rame pas siang, siang. pas istirahat kerja. Istirahat ataupun kerja jam sore gitu. 12, Jam 12-an ya. ya pulang kerja jam Jam 3-4, 5, 3, 4. dan yang paling tinggi itu jam 6. Jam 6 sore. Ya jam 6 sore itu. Untuk masnya nih, Kalau dari aku, kalau buat teman-teman yang ingin memulai konten itu harus konsisten, terus kita harus bisa jangan mikir, maksudnya kalau kita dihujat, kita kan Iya. bikin kita semangat gitu kak. Kita harus gimana ya, bisa memulai itu harus mempunyai tekad gitu ya, intinya tekadnya harus kuat ya. konsisten juga gitu kak. Menarik ini sudah. Hasil kerja mereka 2 tahun sehingga mereka saat ini bisa keliling ini kemana-mana. Bisa juga mandiri membantu juga. UMKM tadi. Iya betul. Karena kita UMKM kan seringkali perlu dibantu, terutama masuk Iya. ke dunia digital ini tadi. Untuk membranding juga nggak sih? Membranding mereka juga. Keren tawakannya ini. Mas Sony aja bisa. Ya. Jadi itu hari ini kita telah melakukan podcast dengan Instagram Makan Wena ya. Semoga memberi inspirasi bagi generasi muda, Gen Z utamanya. Bahwasanya tadi mereka pertama adalah mengenal dunia digital dan juga catatan penting tadi adalah membantu UMKM, membantu mereka supaya lebih berkembang, dan ketiga adalah tadi bisa keliling ke Jawa Timur secara gratis ya. Terima kasih atas kehadiran konten kreator Makan Wena yang punya salam Halonda. Kita akhiri pada sesi kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansailing lurus dalane.